Selamat pagi adik-adik kelas kecil, selamat hari Minggu. Shalom semuanya, apa kabar? Ya, baik ya. Puji Tuhan, hari ini ibadah akan dibuka oleh abang. Udah lama ya? Nah, kita sebelum mulai, semuanya udah siap belum? Sudah duduk rapi atau belum? Iya, duduk yang rapi ya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Abang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah kita hari ini Tuhan. Ibadah kelas kecil melalui online Tuhan. Engkau berkati supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Hati kami juga dituntun untuk selalu berfokus padamu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya. Nah, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Cinta Segala Bangsa. Ada yang ingat? Yang liriknya Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya. Mari kita nyanyikan. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Oke, sebelum kita baca Alkitabnya, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Kita buka dari Kidung Ceria nomor 183. Judulnya Kita Satu Dalam Tuhan. Nomor 183. Kita satu dalam Tuhan. Sudah? Mari kita buka. Abang puterin lagunya. Kita nyanyi ya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Ayat 3 ya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Ya, mari kita baca dari Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, sekarang coba kita pikirin, apa sih maksudnya orang bijak itu? Ayo, teman-teman, ada yang bisa bilang? Apa sih orang bijak itu? Ya, yang satu, yang paling utama adalah dia takut akan Tuhan.
dia tidak akan pernah mau melanggar firman Tuhan. Yang kedua, orang bijak itu apa yo? Orang bijak itu yang gak emosian. Kalau ada masalah, dipikirin dulu apa yang harus dilakukan. Nggak pernah buru-buru. Maksudnya nggak buru-buru bukan karena kita telat, kita buru-buru, bukan itu. Tapi misalnya kita lagi ada masalah sama teman kita, terus kita pikirin kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan aku dengan teman kita itu. Ada masalah sama teman kita, terus kita pikirin kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan aku dengan teman kita itu. Nah, biasanya kita minta maaf. Itu salah satu contohnya. Lalu yang ketiga ada menerima didikan dan mau belajar. Seperti apa sih ini? Menerima didikan seperti di sekolah, mendengarkan guru, atau di rumah mendengarkan mama dan papa, mendengarkan nasihat opung, semua hal-hal yang baik yang diajarkan oleh mereka. Yang keempat apa? Melakukan yang benar dan menghindari kejahatan atau kebohongan. Ayo, siapa yang di rumah kadang-kadang suka bohong? Misalnya dibilang, "Dek, tolong bantuin mama sini." Terus tadinya kita lagi cuman diem doang nih. "Enggak, Ma, aku lagi sibuk, lagi mau ini, itu, ini, itu." Nah, itu nggak boleh. Kalau emang berarti nggak lagi ngapa-ngapain, ya kita harus bantu orang tua kita. Tidak boleh berbohong. Oke, yang kelima, kita harus rendah hati dan tidak sombong. Jadi tadi ada 5 poin dari abang soal apa sih orang bijak itu. Nah, yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua tidak terburu-buru. Yang ketiga terima didikan dan mau belajar. Yang keempat melakukan yang benar dan menghindari kejahatan atau kebohongan. Yang kelima rendah hati dan tidak sombong. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih orang tua kita sedang mengajarkan kita untuk hidup disiplin. Kan kalau di rumah aja kadang-kadang kita waktunya udah nggak disiplin ya. Bangun kadang-kadang siang, terus habis itu makan mungkin telat. Nah, kalau misalnya orang tua bilang nggak bisa meskipun di rumah harus bangun jam 7 misalnya. Apa yang adik-adik lakukan? Iya, harus menaati dengan baik. Kenapa sih orang tua bilang begitu? Karena mau membentuk adik-adik supaya lebih disiplin ke depannya. Nah, terus misalnya lagi, kalau mau papa lagi beresin rumah, apa yang adik-adik bisa lakukan? Misalnya, membantu orang tua mencuci piring atau menyapu. Atau minimal kalau misalnya lagi mainannya udah berantakan, dirapiin sendiri, jangan minta orang tua. Nah, papa lagi beresin rumah, apa yang adik-adik bisa lakukan? Misalnya, membantu orang tua mencuci piring atau menyapu. Atau minimal kalau misalnya lagi mainannya udah berantakan, dirapiin sendiri, jangan minta orang tua. Nah, soal bijaksana. Bijaksana itu kalau berdasarkan Alkitab artinya lebih banyak mendengar atau berbicara? Iya, lebih banyak mendengar. Coba kita buka Amsal 13 ayat 1. Nah, di situ ada dibilang bahwa anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Nah, bijaksana ini merupakan ciri-ciri orang yang berhikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dan mengambil keputusan dari pertimbangan yang matang. Jadi itu yang tadi abang bilang, tidak buru-buru. Nah, orang yang berhikmat itu banyak mendengarkan nasihat dan melakukan apa yang baik. Nah, jika orang tua kita sedang mengajarkan yang baik, apa yang harus dilakukan? Masa dijawab-jawabin? Iya, jangan dong. Kita harus dengerin dulu, baru kita taatin, kita lakukan apa yang baik. Nanti pasti ada kok momennya orang tua akan minta kita, oke, silakan kamu jawab. Ya, gini, gini. Baru nanti diskusi dengan orang tua, kira-kira apa yang baik untuk dilakukan, apa yang tidak. Oke, nah selanjutnya, siapa sih tokoh Alkitab yang terkenal bijaksana? Ayo, coba ingat-ingat. Siapa ya?
Salah satunya adalah Raja Salomo. Nah, siapa itu Raja Salomo? Dia adalah raja yang dikenal pandai, jujur, adil, dan bijaksana. Apa sih kisahnya yang terkenal kalau teman-teman ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, Salomo meminta hikmat dari Tuhan ketika ada dua orang perempuan datang kepadanya. Apa yang mereka bawa, dua perempuan itu? Mereka membawa seorang bayi atau seorang anak yang masih hidup. Karena ada satu anak yang sudah meninggal dari salah satu perempuan itu. Nah, kedua perempuan itu bersikeras di depan Salomo bahwa bayi yang satu itu adalah milik mereka. Jadi si A bilang, enggak, itu anakku. Yang B bilang, enggak, itu anakku. Akhirnya Salomo bingung jadinya. Dia bersikap tenang, lalu menyuruh asistennya atau penjaganya untuk mengambil pedang, lalu membelah anak itu. Apa sih maksudnya kenapa Salomo berkata seperti itu? Nah, dia pengen lihat respon ibu mana yang lebih jujur. Lalu benar dong ketika pedangnya hampir mau membelah anak itu, ibu yang benar itu pasti tidak rela anaknya terluka. Tuh ibu ada yang berteriak, jangan, berikan aja anak itu kepada dia. Kurang lebih gitu ya kalimatnya ya. Nah, sementara yang ibu satu lagi malah nyuruh, udah, gak apa-apa, penggal aja, biar sama rata. Kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya Salomo dengan melihat kata-kata itu, tahu siapa ibu yang sebenarnya. Akhirnya diberikanlah anak itu kepada ibu yang memang tadi berteriak, jangan. Karena dia tahu ibu yang baik, ibu yang benar adalah ibu yang tidak rela anaknya terluka. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengasah kebijaksanaan kita, hikmat kita? Caranya adalah belajar firman Tuhan. Kita belajar dari cerita Alkitab, mendengarkan orang tua. Kalau misalnya YouTube nih, buka misalnya cerita Alkitab. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan akan selalu dipimpin untuk menghadapi masa yang akan datang. Percaya deh, kalau misalnya lupa berdoa aja, kalau misalnya mau sekolah, mungkin nanti di sekolah ada aja yang aneh-aneh misalnya gitu ya. Misalnya kalau contoh deh lagi ujian, terus udah belajar nih sungguh-sungguh, terus lupa berdoa. Mungkin tiba-tiba, kadang-kadang ngeblank, lupa gitu. Aduh, apa ya yang tadi malam aku pelajarin? Gitu. Tapi kalau kita berdoa, kita serahkan semua apa yang sudah kita pelajari kepada Tuhan, apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita, pasti Tuhan akan bantu kita untuk melewati semua masa-masa yang sulit. Nah, itu aja cerita Alkitab dari Abang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk mengisi liburan kali ini, kakak-kakak sekolah minggu ingin agar adik-adik membaca Alkitab tiap hari. Kali ini kakak sekolah minggu mengambil Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal. Nah, untuk target kelas kecil, kakak sekolah minggu juga mempunyai 5 tugas untuk adik-adik, yaitu pertama, hafal kitab Perjanjian Lama, kedua, menghafal kitab Perjanjian Baru, ketiga, buah roh, keempat, doa Bapa Kami, kelima, hari penciptaan. Nah, untuk kelima ini adik-adik bisa divideoin dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar cerita dari Bang Bosga kan. Sekarang Koya akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kami berdoa kepadamu. Tuhanku Yesus, dengarkanlah, jagalah kami senantiasa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar berita firman-Mu dan menyanyikan lagu puji-pujian. Sebentar kami akan menyudahi ibadah ini Tuhan, tuntun kami setiap waktu agar apa yang kami lakukan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.